organik atau anorganik yang ditemukan, sebentar, ini kok tertutup oleh ya. Jadi nutrien zat kimia organik atau anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan untuk berfungsinya tubuh bila intake atau masukan adekuat dan cukup ya, dinamakan dengan nutrien esensial. Kemudian apa sih nutrisi esensial itu? Yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Mungkin Anda semua tahu ya apa yang sumber dari apa yang merupakan karbohidrat itu ya, kayak nasi, kemudian bahan yang dari gandum ya, kemudian fungsinya adalah untuk energi ya, untuk tenaga. Kemudian proteinnya ada protein hewani dan protein nabati ya. Di sini adalah untuk fungsinya untuk sebagai pembangun ya. Kemudian ada lemak ya, mungkin Anda sudah tahu, terutama ini kan anak-anak muda ya mungkin tahu ya, lemak itu apa dan apa makanan yang mengandung lemak. Kebanyakan yang dihindari nih untuk menjaga body ideal atau yang jaga body ya. Kemudian vitamin dan mineral. Kemudian yang pertama adalah karbohidrat ya. 1 gram sama dengan 4 kalori ya. Sumber energi utama, kemudian terdiri dari monosakarida, disakarida, polisakarida, glikogen. Kemudian lagi glikogen sumber energi utama saat puasa ya. Kalau monosakarida itu glukosa atau dekrosa, fruktosa, disakarida itu sukrosa, laktosa, maltosa, polisakarida glikogen yang serat ya, pektin, gum dan hemiselulosa dan ketahui nama-nama kimia ya. Kemudian sumber nasi, gandum, jagung, dan roti. Kemudian asupan 60-70% dari total kalori. Kemudian untuk protein fungsinya untuk pertumbuhan, ini fungsinya untuk bangunnya terutama pada luka, ini untuk mempercepat penyembuhan, biasanya dianjurkan untuk meningkatkan kebutuhan proteinnya ya. Ini fungsinya untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. 1 gram sama dengan 4 kalori ya, bentuknya sederhana, asam amino yang disimpan dalam jaringan berbentuk hormon dan enzim. Kemudian asam amino esensial tidak dapat disintetis dalam tubuh, tapi harus didapat dari makanan. Sumber bisa daging, hewan, ternak, susu, dan telur ya, itu yang nabati ya, yang hewani, yang nabati bisa dari. Kemudian asupan 10-15%. Kemudian lemak, sumber energi paling besar, 1 gram sama dengan 9 kalori ya. Lipid, lemak yang dapat membeku pada suhu ruangan tertentu. Kemudian lipid dari ada gliserid dan asam lemak. Lipogenesis, proses sintesis asam lemak terdiri atas asam lemak esensial dan non esensial. Asam lemak esensial itu asam lemak linoleat, asam lemak non esensial, asam lemak linolenat, arachidonat, dan asupannya 10-25%. Kemudian ada air ya, komponen kritis dalam tubuh. Air menyusun 60-70% dari seluruh berat badan. Jadi tubuh kita itu terbanyak adalah air ya. Sumber konsumsi cairan, buah-buahan, segar, sayuran, dan air yang diproduksi selama oksidasi makanan. Pada orang sehat, intake cairan, kemudian output melalui eliminasi, respirasi, dan berkeringat. Jadi air ini sangat penting untuk tubuh kita ya. Minimal harus 2,5 liter sampai 3 liter sehari ya. Nah, ini output untuk proses pengeluarannya bisa melalui eliminasi ya, berbentuk urin atau feses, kemudian bisa dari respirasi atau pernapasan, juga bisa dari berkeringat. Kemudian vitamin, ada vitamin larut dalam air dan larut dalam lemak ya. Kemudian mineral, elemen esensial monorganik sebagai katalis dalam reaksi biokimia, kalsium, magnesium, dan fosfor, dan lain-lain. Kemudian metabolisme merupakan semua perubahan yang terjadi terus-menerus dalam tubuh sebagai hasil dari
aktivitas jaringan. Kemudian ke seluruh tubuh manusia ya. Yang pertama adalah ingesti ya, intake makanan dari lingkungan ke dalam tubuh. Prosesnya pemasukan makanan ke dalam mulut ya, berkoordinasi dengan otot rangka dan sistem saraf. Kemudian setelah itu pengunyahan, kemudian setelah pengunyahan ada proses menelan ya, koordinasi antara lidah, refleks faring dan osefagus serta saraf kranial. Waktunya sekitar 5 sampai 15 detik. Diatur dengan bantuan enzim dan koenzim, diatur oleh hormon dan saraf sehingga menjadi SIM. Kemudian proses nasi karbohidrat menjadi monosakarida, tahu protein amino dan keju lemak menjadi asam lemak. Waktunya 1 sampai 4 jam. Kemudian proses absorpsi ya, proses ke dalam pembuluh darah dan limfa. Prosesnya mayoritas terjadi di usus halus, kemudian gaster berupa alkohol dan aspirin, sistem limpatik berupa zat makanan yang larut dalam lemak, dan kapiler darah zat makanan yang larut dalam air. Kemudian transportasi, proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel. Proses zat yang larut dalam air ya, vaskular, vena porta hepatica dan hepar, kemudian ke dalam sel ya. Kemudian zat yang larut dalam lemak, kapiler limpatik ke pembuluh darah limpa besar, kemudian ductus thoraxicus, kemudian ke vena subclavia sinistra atau vena jugularis interna sinistra, kemudian ke vena cava, jantung, arteri hepatika dan hepa sehingga ke sel. Kemudian faktor yang mempengaruhi pola diet ya, ada status kesehatan, ya, fungsi sistem pencernaan, proses penyakit dan lain. Jadi diet ditentukan oleh status kesehatan ya, misalnya orang yang berpenyakit DM atau mungkin penyakit hepatitis atau mungkin penyakit penyakit lain, tentunya ada pola diet tertentu ya. Kemudian kultur dan agama ya, ini kultur itu budaya, kadang-kadang di suatu tempat tertentu tidak boleh makan ini itu. Kemudian agama juga ada hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dimakan karena hukumnya haram. Kemudian faktor usia, jenis kelamin ya, ini usia biasanya kalau di atas usia 40 tahun itu juga dibatasi ya. Makanan yang mengandung lemak, makanan yang mengandung seperti daging itu, daging merah dan lain-lain hewan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian jenis kelamin ya, tentunya jenis kelamin dan wanita dan perempuan ini juga berbeda untuk kebutuhannya. Kemudian pekerjaan, tentunya yang bekerja berat dengan yang sebagai pengangguran itu juga berbeda untuk kebutuhannya. Nanti ada rumusnya ya. Kemudian status sosial ekonomi, pilihan pribadi, faktor psikologis, alkohol dan obat, kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Lanjut? Baik, lanjut ya. Kemudian kebutuhan nutrisi ya, ada kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan vitamin dan mineral, dan kebutuhan cairan. Konsumsi diet ya, karbohidrat 60-90% energi atau 1 kalori sama dengan, ini tadi sudah ya disampaikan di depan ya. Kalau lemak 1 kalori 99 gram, kemudian protein 1 kalori sama dengan 4 gram. Ya, ini untuk menghitung kebutuhan nutrisi itu juga berbeda-beda ya, kebutuhan kalori orang dewasa ya, kalori per kilogram per hari, per kilogram BB per hari. Ini menurut Harris Benedict ya. Laki-laki ini rumusnya 66 ditambah rumusnya ya, bisa dilihat ya. 13,7 dikali BB, kemudian ditambah 5 kali TB dan dikurangi 6,8 dikali usia. Ini yang untuk laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuan 655 ditambah 9,6 dikali BB ditambah 1,8 kali TB dan dikurangi 4,7 dikali umur. Itu usia. Ya, nanti Anda bisa menghitung kebutuhan kalorinya masing-masing ya.
Kemudian ini nanti juga disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari ya. Kira-kira Anda pada posisi mana, sangat ringan, atau ringan, sedang, berat, dan sangat berat ya. Nanti ini kalau sangat ringan ya banyak duduk, bed rest ya. Kemudian ringan itu pekerja kantoran, ibu rumah tangga, kemudian sedang itu petani, mahasiswa yang aktif ya. Kalau mahasiswa yang nggak pernah masuk kuliah itu masuknya yang sangat ringan ya. Kemudian berat ya, atlet, kemudian tentara yang dilatih, ini atlet yang sedang latihan, kemudian tentara yang baru berlatih, kemudian yang sangat berat itu pandai besi ya, tukang besi itu loh, atau kemudian pekerja konstruksi wanita ya. Kemudian ini ada contoh kasus ya, ada contoh cara menghitung ya. Joko seorang pria berumur 35 tahun, rutin berolahraga sepeda keliling komplek perumahan 2 kali seminggu ditambah jogging ringan rata-rata 2 kali sampai 3 kali seminggu di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Postur tubuh Joko tinggi besar, berat badannya 80 kg dengan tinggi badan 185 cm. Berapa kebutuhan nominal kalori tubuh Joko dalam sehari dan berapa kebutuhan normal kalorinya sesuai dengan aktivitasnya. Nah, ini diketahui jenis kelamin laki-laki usia 35 tahun, tinggi badan 185, berat badan 80, aktivitasnya normal, dianggap normal ya. Kemudian cara menghitungnya tadi diplotkan dalam rumus yang tadi, ketemunya adalah kalorinya 1849, ini kebutuhan kalorinya, kemudian aktivitasnya normal ya. Ini bisa 1,5 bisa 1,55 ya, ketemunya adalah 2866. Jadi setiap harinya Joko membutuhkan nominal minimal 1849 kalori karena lumayan aktif bergerak. Maka Joko normalnya membutuhkan 2865 kalori setiap harinya. Itu ya, nanti mungkin Anda bisa menghitung ya. Kira-kira kebutuhan kalori mungkin juga berbeda-beda tiap harinya. Karena misalnya antara sebentar, saya mohon izin sebentar ya. Dalam Ibu. Dalam Ibu. Ye. Jam setengah 12. Saya tak ngajar dulu, nanti di situ nguji. Ya, siap. Anaknya sudah tahu. Randinya sudah tahu belum setengah 12? Belum. Dalam? Gimana Ibu? Iya. Iya, dia minta UTS, tapi kan dia koordinasi dengan, ya, saya tak aneh ya, nanti ya. Koordinasi sama Bu Titi lah, Nggih. Siap. Nggih, siap. Saya kabarin nggih, Bun. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Maaf ya, yang tadi jadwal menguji bertabrak-tabrak. Iya. Ya, okay. Baik, maaf tadi terganggu ya. Jadi itu tadi sekilas contoh rumus yang menurut Benedik tentang bagaimana menghitung kebutuhan kalori per harinya. Nah, nanti juga kebutuhan per harinya mungkin juga bisa berbeda ya. Kalau hari ini tidak ada kegiatan, misalnya hanya libur di rumah, tentunya akan berbeda dengan manakala Anda melakukan aktivitas yang lebih berat. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami? Insya Allah, Bu.
Ya. Oke, lanjut ya. Itu tadi yang contoh salah satu bagaimana sih cara menghitung kalori per hari ya. Nah, ini juga ada latihan menghitung, tapi kita lompatin dulu aja. Kemudian kebutuhan kalori pada anak ya, ini tentunya berbeda dengan orang dewasa ya. Ini 10 kg sama dengan 100 kalori per kilogram BB per hari. Kemudian 11 sampai 20 kilo kurang lebih dari 50 kalori per kilogram per hari dan lebih dari 20 kilogram 20 kalori per kilogram BB per hari. Nah, ini neonatus juga berbeda ya antara yang BBLR atau berat badan lahir rendah dan BBLN berat badan lahir normal. Ya, ini kebutuhannya juga akan berbeda. Yang BBLL 150, yang BBLN atau yang bayi normal itu 100 sampai 120 kalori per kilogram per hari. Kemudian untuk kebutuhan protein dewasa 1 gram sama kilogram per hari, neonatus prematur, kemudian 0 sampai 1 tahun 2,5 gram, 2 sampai 13 tahun 1 sampai 1,5 sampai 2 gram, remaja 1 sampai 1,5. Kemudian kebutuhan lemak rata-rata 35% dari total kalori, untuk yang obesitas 10 dari total kalori. Kemudian kebutuhan vitamin, ini bisa dilihat di referensi. Kemudian kebutuhan cairan dewasa 35 ml per kilogram per hari, mineral penting seperti ini bahasa-bahasa kimia ya, nanti bisa dilihat di rumus atau di referensi. Ada kalsium, ada fosfor, ada magnesium dan lain sebagainya ya. Itu yang makro, kemudian yang berikut ada Fe dan zinc dan lain-lain ya. Nanti bisa dicari. Kemudian gangguan nutrisi ini ada gangguan ingesti, gangguan sekresi, gangguan absorpsi, gangguan transportasi dan distribusi, kemudian ada juga gangguan metabolisme ya. Kemudian dampaknya ya dari kebutuhan tersebut ada KEP atau marasmus, kwashiorkor, anemi. KEP itu kekurangan energi protein, kemudian anemi itu kekurangan darah merah dalam tubuhnya atau hemoglobinnya rendah ya. Dari kebutuhan kekurangan ya, kalau kelebihan dari kebutuhan itu ada bisa obesitas ya, kemudian ada overweight atau kalau dikatakan obesitas itu 20% lebih 20% dari BB ideal, tapi kalau ada overweight itu lebih dari 10% berat badan ideal. Nanti bisa disesuaikan saya masuk yang mana ya. Kemudian penilaian status nutrisi ya, pengukuran antropometri, BMI atau body BMI, ada body massa index ya. Ini ada berat badan dibagi TB ya per 100 kemudian dikuadratkan. Kemudian BB relatif TB kali TB dalam sentimeter dikurangi 100 dikurangi 10%. Nanti silakan menghitung berat badannya masing-masing. BMI-nya masing-masing. Ya, ini IMT ya. Kalau kurang dari 17 itu gizi kurang, kategorinya sangat kurus. 17 sampai 18,5 itu kurus, 18,5 sampai 25 normal, 25 sampai 27 gemuk, dan lebih dari 27 sangat gemuk. Kemudian ini TSF atau tonjolan kulit di suprailiaka ya. Normalnya adalah sekian, ini ada mungkin kalau susah ya. Mungkin bisa menggunakan alat atau mungkin rumus ya. Kalau laki-laki itu sekitar 12,5, perempuan 16,5, itu yang orang yang normal. Kalau obes itu 18,6,
perempuan 25,1. Kalau sangat kurang, laki-laki 2,5, sedangkan pada perempuan 3,3 ya, 3 mili. Untuk ini AMC atau muscular circumference ya, untuk memperkirakan cadangan protein tubuh ya, formula Watts. Ya, ini rumusnya nanti bisa dipelajari. Kemudian lingkar lengan atas nanti juga ini sering ditemukan nanti pada Anda pemeriksaan ibu hamil ya, akan mengukur lila ya. Kalau kurang dari 12 cm itu termasuk gizi buruk ya. Kemudian lila 12 sampai 13 cm itu gizi kurang, kemudian lila lebih dari 13 baru dikatakan normal. Nah, ini kemudian riwayat diet, pola kebiasaan makan ya, waktu, jenis dan jumlah makanan yang disukai, tidak disukai lagi atau membahayakan serta yang menguntungkan. Kemudian pembatasan makanan, diet khusus, budaya, keyakinan, kemudian intake cairan. Nah, ini semuanya adalah tergantung dari riwayat dietnya atau pola dietnya. Kemudian penggunaan vitamin dan mineral, problem diet, kesulitan mengunyah dan menelan. Ini kebanyakan pada masalah mengunyah itu biasanya terlalu cepat, kemudian langsung ditelan ya, sehingga banyak kasus gangguan pencernaan. Kemudian riwayat kesehatan ini ada diabetes atau penyakit gula ya. Kemudian masalah jantung, tumor, batu ginjal empedu, ulkus itu luka dalam lambung, mungkin gangguan pada intestin atau hiperhipotoroid atau hipotoroid itu juga akan mempengaruhi nutrisi dalam tubuh. Ya, itu tadi sekilas tentang tentang kebutuhan nutrisi pada manusia. Kemudian sampai di sini ada yang mau diklarifikasi atau menambahkan atau mungkin Kalau tidak, nanti saya hanya sampai 11:30 ya, Mbak. Halo? Sampai jam 12.30, Ibu. Enggak, maksudnya saya izin sampai 11:30 nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ini tadi harus menguji lagi nih. Yang penting tidak kosong ya. Nanti bisa diajari, nanti saya kasihkan ke Sipen dan saya share di Healthy ya. Ada yang mau diklarifikasi, Mbak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke ini ya, ke mana namanya? Ke eliminasi. Iya. Ini juga sedikit kok. Eliminasi apa artinya? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu eliminasi? Sudah dapat anatomi ya? Halo? Bisa dilihat, Mbak? Iya, bisa. Bisa ya? Iya. Oke, ini juga sebentar. Eliminasi mungkin saya hanya menyampaikan ini ya, garis besarnya, karena untuk anatominya mungkin sudah dipelajari dalam sistem pencernaan ya. Maksudnya apa-apa saja yang terlibat di dalam proses eliminasi ya. Eliminasi ini ada eliminasi berupa miksi dan defikasi ya. Nah, ini kita ke pengertian dulu ya. Eliminasi adalah pengeluaran atau penghilangan, penyingkiran dan penyisian, itu adalah nama lain dari eliminasi. Kemudian dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin maupun bowel atau feces ya. Kemudian eliminasi pada manusia digolongkan menjadi dua macam, yaitu defikasi dan miksi. Defikasi itu buang air besar atau defikasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat
atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan. Kemudian miksi adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi atau penuh. Miksi sering disebut dengan buang air kecil atau BAK. Ya. Jadi eliminasi itu ada dua, defikasi dan miksi. Saya kira sudah paham ya. Nah ini proses defikasi itu proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses dan flatus ya. Feses itu BAB, kemudian flatus itu buang angin yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Dalam proses defekasi jadi dua macam, yaitu ada refleks defekasi instruktif dan refleks defekasi parasimpatis. Kemudian fisiologinya, rektum biasanya kosong sampai menjelang defekasi. Seorang yang mempunyai kebiasaan teratur akan merasa kebutuhannya membuang air besar kira-kira pada waktu yang sama setiap hari. Nah ini nanti bisa ini ya, yang normalnya kan biasanya bangun tidur, kita minum hangat, kemudian terasa ke belakang. Ya. Hal ini disebabkan oleh refleks gastrokolika yang biasanya bekerja sesudah makan pagi. Setelah makanan ini mencapai lambung dan setelah pencernaan dimulai, maka peristaltik di dalam usus terangsang merambat ke kolon dan sisa makanan dari hari kemarin yang waktu malam mencapai sekum mulai bergerak. Isi kolon pelvis masuk ke dalam rektum, serentak peristaltik keras jadi dalam kolon dan terjadi perasaan di daerah perineum. Kemudian tekanan intraabdominal bertambah dengan penutupan glotis dan kontraksi diafragma dan otot abdominal, sfinkter anus mengendor dan kerjanya berakhir. Itu dalam bentuk pembuangan. Kemudian fisiologis miksi ya atau proses keluarnya urin ya. Sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses ini terjadi dari dua langkah utama, yaitu kandung kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yang kemudian mencetus langkah kedua, yaitu timbul refleks saraf yang disebut refleks miksi atau ingin berkemih, yang berusaha mengosongkan kandung kemih atau jika ini gagal, setidak-tidaknya menimbulkan kesadaran akan keinginan untuk berkemih. Itu prosesnya ya, secara fisiologisnya itu gimana sih kok bisa terangsang untuk berkemih. Nah, kemudian baik defekasi maupun miksi juga banyak faktor yang mempengaruhi ya. Yang ini yang defekasi, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah umur, diet, cairan, tonus otot, psikologis, gaya hidup, dan obat-obatan. Ini mungkin umur antara umur bayi ya, dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Kalau remaja, dewasa itu hampir sama ya. Kalau bayi biasanya lebih sering ya. Dan itu juga tergantung dari apa yang kita konsumsi. Kemudian juga faktor diet. Nah, orang yang diet ya juga akan mempengaruhi proses dari defekasi ataupun miksi itu sendiri. Kemudian cairan yang dikonsumsi ya, tentunya orang yang banyak minum atau orang yang jarang minum juga mempengaruhi. Tonus otot ya, psikologis. Nah, ini kalau tonus otot kan jelas secara anatomi. Kemudian kalau psikologis, Anda bisa pernah nggak merasakan misalnya stres ya, terasa kepingin ke belakang, entah itu pipis, entah itu BAB. Nah, mungkin ada salah satu yang pernah merasakan ya. Kemudian gaya hidup. Nah, ini gaya hidup dipengaruhi beberapa hal ya, mungkin pola makan atau dan lain sebagainya. Kemudian obat-obatan. Nah, ini obat-obatan juga ada beberapa yang menghambat proses defekasi, terutama obat-obatan yang mengandung Fe itu juga akan mengakibatkan gangguan defekasi seperti sembelit atau sembelit itu kalau orang Jawa bilang bebelen ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi miksi, ya, jumlah air. Yang pertama jumlah air yang diminum ya, jelas ya. Orang yang minumnya banyak tentunya juga akan sering pipis atau sering kencing ya. Kemudian jumlah garam yang dikeluarkan dari tubuh, dari darah. Karena garam ini sifatnya adalah menyerap cairan. Kemudian konsentrasi hormon insulin. Nah, ini mana hormon insulin itu ya orang yang gangguan pada hormon insulin seperti orang diabetes atau penyakit gula itu juga akan sering kencing.
kemudian hormon anti diuretik ya, suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan itu kalau misalnya panas karena sudah berkeringat ya, jadi untuk mixingnya mungkin juga jarang. Tapi kalau sebaliknya, kalau dingin karena kita pengeluarannya hanya satu-satunya melalui ginjal atau melalui mixi, ya itu jadinya sering kencing ya, karena tidak berkeringat. Gejolak emosi dan stres sama tadi seperti saat defekasi, orang yang stres itu juga akan mempengaruhi eh, proses mixi dan defekasi. Minum alkohol dan kafein. Nah, ini pada orang yang minum kafein itu juga kafein itu sifatnya adalah diuresis atau merangsang kencing. Jadi orang yang suka mengkonsumsi kopi atau tidak biasa mengkonsumsi kopi kok mengkonsumsi kopi itu terasanya akan pengen selalu ingin kencing, lebih sering kencing. Kemudian masalah yang terjadi dalam eliminasi adalah retensio urin. Retensio urin ini urinnya tertahan. Nah, nanti Anda atau kemudian inkontinensia urin itu beser, ya, beser urin. Jadi pipis terus. Karena mungkin itu hubungannya dengan saraf dan aneuresis ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan kalau mungkin Anda praktek nanti pada kasus yang retensio urin ini akan dilakukan kateterisasi ya. Mungkin atau sudah praktek atau belum ya? Ada rencana praktek ya bulan ini atau bulan depan ya? Izin menjawab Ibu, sepertinya bulan Maret Ibu di jadwal itu. Bulan depan berarti ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di prakteknya ya nanti ya. Nanti mungkin ada beberapa praktek yang harus dipraktekkan ya. Baru pertama kali praktek besok ya, praktek lab ya. Mungkin kemarin hanya gambar bayangan, kemudian melihat video. Nanti mudah-mudahan sehat semua dan bisa bertemu dengan luring ya, bisa ketemu di lab sehingga bisa praktek yang sesungguhnya. Kemudian untuk perubahan pola berkemih ya, frekuensi, urgensi, disuria, poliuria, urinari, supresan ya. Nanti ini bisa ini bahasa-bahasa Latin atau bahasa-bahasa asing yang nanti juga akan sering Anda ketemui di lahan praktek ya. Di rumah sakit tidak misalnya disuri ini kuncing apa namanya gangguan kencing atau kencingnya sedikit misalnya atau kencingnya berdarah ini nanti juga akan lain katanya. Kalau poliuri itu atau diuresis itu sering kencing ya. Kemudian masalah yang terjadi dalam eliminasi kalau tadi masalah dalam urin dalam berkemih sekarang dalam defekasi atau BAB ya, ada konstipasi. Konstipasi itu sembelit ya. Kemudian feces infection, diare, inkontinensia alfi, kembung, hemoroid. Ya. Ini juga bahasa Latin nanti bisa kalau mungkin diare sudah familiar ya. Inkontinensia alfi ini ya juga loss ya. Jadi berak terus tidak ada tidak ada yang harapnya sudah ini. Terus kembung dan hemoroid itu ambeien. Kembung mungkin sudah familiar. Itu ya sekilas tentang kebutuhan eliminasi dan nutrisi. Hanya nutrisi yang orang yang mengalami gangguan nutrisi tidak bisa makan atau tidak bisa menelan itu bisa dilakukan pemasangan nasogastrik ya, tube atau NGT nanti mungkin juga akan Anda praktekkan ya. Mungkin kalau gangguan nutrisi sehubungan dengan makanan ya nanti bisa dipasang NGT, gangguan dengan cairan mungkin bisa dipasang infus ya. Kemudian untuk yang gangguan itu yang nutrisi. Kemudian nanti untuk perasat yang eliminasi mungkin ada pemasangan kateter ya atau untuk eliminasi ya kateter atau mungkin untuk pada kasus-kasus tertentu bisa dengan kalau dulu tuh huknah rendah, sekarang juga huknah itu untuk kalau pada orang yang tidak bisa BAB atau mungkin mau dilakukan operasi atau mungkin mengalami gangguan sembelit itu bisa dikasihkan huknah, tapi sekarang cukup menggunakan obat penjahar yang dimasukkan lewat mulut. Mungkin nanti Anda akan juga praktek tentang
bagaimana sih pemberian obat pencahar atau suppositoria. Terus kemudian pada kasus yang tidak bisa kencing berarti mungkin dilakukan kateterisasi dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ini masih jam 11 kurang ya. Bisa ada yang mau diklarifikasi, Mbak? Sudah paham semua ya? Mungkin sudah pernah sebelumnya atau mungkin sudah sering-sering baca ya. Oke, ini 54. Yang dua 53 berarti. 54. Yang dua terkendala sinyal atau mungkin ada yang izin apa? Terkendala sinyal, Bu. Terkendala sinyal. Keluar Rumahnya masuk, mana Bu. itu? Siapa dia? Amalia Asuna, Ibu. Ya, ini ada Ana Marsuti, kemudian Khairunisa, Dinda,